warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melakukan percobaan pengukuran RSL. Untuk kelompoknya itu saya Syamsul Suryadi Cita. Saya Siti Fatimah Zahra. Saya Rizky Ananda Faradini. Jadi tujuannya itu akan diucapkan oleh Siti. Oke, jadi untuk tujuan percobaan kali ini itu ada 4. Yang pertama, mengenal teori SLF atau Received Signal Level. Yang kedua, membaca nilai sinyal yang terdapat pada spektrum sinyal analyzer. Nah, yang ketiga itu mengenal antena omni dan antena dipol. Yang keempat, mengetahui hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi antena tersebut. Simulasi untuk praktiknya akan kita lakukan saat di sini. Terima kasih. Selanjutnya ada dasar teori percobaan. Yang pertama itu ada loss, line of sight, di mana loss ini merupakan jalur ruang bebas langsung yang berada di antara dua titik. Dan yang kedua ada perhitungan RSL. RSL itu kepanjangan dari Received Signal Level, di mana RSL ini adalah level sinyal yang diterima di penerima dan nilainya harus lebih besar dari sensitivitas perangkat penerima. Dan yang ketiga ada antena omni, di mana antena omni itu yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Dan yang terakhir ada antena dipol tunggal, di mana antena ini adalah suatu antena resonan yang mempunyai panjang total nominal itu setengah lambda pada frekuensi pembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran RSL. Di sini ada antena dipol, lalu di sini ada sinyal generator, lalu ini juga menggunakan kabel untuk terhubung dengan sinyal generator. Lalu di sini ada lower meter untuk mengukur jaraknya. Lalu setelah diukur jarak, di sini ada alat untuk mengukur atau melihat sinyal yang dihasilkan. Di sini ada spektrum analyzer. Setelah itu juga menggunakan beberapa kabel roll dan antena omni untuk menerima sinyal dari spektrum analyzer yang tadi dari sinyal generator. Oke. Terima kasih. Segitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama-tama di sini ada antena dipol. Di sini antena dipol akan dihubungkan pada signal generator, di mana kita hubungkan di RF output. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya kita menyalakan signal generator. Di sini kita menggunakan frekuensi 144 MHz. Dan amplitudenya kita akan ubah-ubah. Pertama saya akan menggunakan 0 dBm dulu. Untuk amplitudenya dBm. Selanjutnya kita akan mengukur antena dipol, dari antena dipol ke spektrum analyzernya sebesar 3 meter. Sebesar 3 meter. 3 meter, sebentar ya. Nah, sebesar 3 meter di sini. Sudah 3 meter di sini. Dan untuk spektrum analyzernya akan kita pindahkan sebesar 3 meter. Nah, di sini 3 meter ya. Selanjutnya di sini kita menggunakan 140 MHz untuk frekuensi senternya, frekuensi tengah. Jadi di sini untuk settingannya, pertama frekuensi senternya kita ubah menjadi 144. Ya, tadi diubah menjadi 144 MHz. 144 Boka.
Mohon maaf ada sedikit gangguan. Setelah itu kita pencet marker untuk melakukan measure-nya. Kita pilih to pick. Setelah itu kita dapat melihat amplitudenya dari sini, apa namanya? dBm-nya. Ya, untuk marker level. Ya, untuk levelnya bisa dari situ. Nanti hasilnya dari yang paling besar dan paling kecil di jumlah lalu dibagi 2 untuk menentukan selisihnya rata-ratanya. Selanjutnya itu kita akan mengubah posisi antena dipolnya menjadi horizontal, kemudian menjadi vertikal, dan juga untuk sudutnya diubah untuk antena dipolnya juga dari 0 derajat terus 180 derajat 0 derajat 90 180 hingga 270 derajat. Jadi selanjutnya ketika sudah selesai untuk pengukurannya, maka untuk antena pada spektrum analyzernya itu diganti menjadi antena dipol, dan selanjutnya untuk signal generatornya diganti menjadi antena omnidireksional. Oke. Sekian Untuk langkah percobaannya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya ada analisa percobaan, di mana hasil sinyal yang didapat pada saat posisi antena dipol diarahkan sebesar 0 derajat dan 270 derajat, sinyal yang diterima spektrum analyzer lebih baik dibandingkan jika antena dipol diarahkan sebesar 90 derajat dan 180 derajat. Hal ini berkaitan dengan arah radiasi yang dipancarkan oleh antena dipol. Selanjutnya, posisi antena dipol itu dirubah menjadi vertikal dan dengan jarak yang sama, yaitu 3 meter, dan juga posisi antena dipol yang diarahkan mulai dari 0 derajat sampai dengan 270 derajat terhadap antena monopol, di mana hasil yang didapat pada saat posisi antena dipol diarahkan 0 derajat dan 270 derajat, sinyal yang diterima oleh spektrum analyzer lebih baik dibandingkan jika antena dipol diarahkan sebesar 90 derajat dan 180 derajat. Pada saat jarak ditambahkan menjadi 6 meter, dengan antena dipol yang diposisikan secara vertikal dan horizontal, lalu diarahkan mulai dari 0 derajat sampai dengan 270 derajat, hasil sinyal yang diterima oleh antena monopol terlihat lebih kecil dibandingkan dengan jarak 3 meter. Setelah melakukan percobaan, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, yaitu daya yang diberikan pada TX akan berpengaruh terhadap daya sinyal yang diterima, di mana semakin besar daya TX, maka daya sinyal RX akan semakin besar juga. Yang kedua, pada pengujian TX menggunakan antena dipol dan pada RX menggunakan antena omni, pengaruh sudut terhadap penerimaan daya RX tidak terlalu signifikan perubahannya. Sedangkan pada pengujian TX menggunakan antena omni dan RX menggunakan antena dipol, perubahan antar sudut cukup signifikan. Dan yang terakhir, pada percobaan diketahui jika semakin jauh jarak antara pemancar dan penerima, maka sinyal yang akan diterima semakin kecil.